يرفع الله الذين آمنوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Metode Al-Bidayah, jembatan ngaji kitab kuning untuk para pemula. Ya udah fokus red. siwahuma al-harfu kahal wa fi walam fi'lun mudari'un yali lam kayasham wal amru illam yakulin nuni mahal fihi huwa ismun nahwu sah wa hayyahal wal ismu minhu mu'rabun wa mabni li syabahin minal hurufi mudani kasyabahil wad'i fis majtana wal ma'nawi fi mata wa fi huna wa kaniyabatin anil fi'li bila ta'athurin wa kaftiqarin usila wa mu'rabul asma'i ma qad salima min syabail harfi ka ardin wa suma wa fi'lu amrin wa mudiyin buniya wa a'rabu mudari'an in aliyah min nuni taukidin mubashirin wa min nunin inathin kayaru'nan manfutin wa kullu harfin mustahiqun lil bina wal aslu fil mabniyi ayyusakana wa minhu dhu fathin wa dhu kasrin wa dham ka aina amsi haithu was-sakinu kam wa raf'a wan nasba ja'alan i'raba lismin wa fi'lin nahwu lan ahaba wal ismu qad khussisa bil jarri kama qad khussisal fi'lu bi ayyan jazima farfa' bi dhammin wansiban fathan wajur kasran ka dzikrullahi indahu yasur
wa ghairu madukir yanubu nahwu ja'akhu bani namir warfa' bi wawin wansibanna bil alif wajrur biya'in ma minal asma asif. Muhaitsul mimu minhu bana abun akhun hamun kadzaka wahanu Wes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihatu sanna bil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Thumma husan jami'a ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wal syuhada wal salihin wal sahabat wal tabi'in wal ulama'i wal musannifin. Thumma husan jami'il malaikatil muqarrabin khususan la abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa khususan la jami'a masyayikhina wa asatidina. Thumma husan jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardh wa magharibiha barriha wa bahriha al ahya'i minhum wal amwat. Thumma husan Muhammad Muhyiddin tajul mafakhir wa ila Aisyah nurul ummah. Thumma husan Muhammad Siddiqul amin. Thumma husan Muhammad al-Faruq. Thumma husan zawjati wa ila jami'i talamidhi. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil alamin. Untuk para pihak yang ikut membantu memfasilitasi dan membangun pondok niki. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil alamin. Untuk keluarga besar Al-Bidayah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil alamin. Untuk virus corona supaya dihindarkan dari kita semuanya, dari pondok kita dan juga dari pondok-pondok yang lain. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil alamin. Untuk Imam Ibnu Malik, pensyarah kitab Alfiyah Ibnu Malik, penerjemah kitab Alfiyah Ibnu Malik, dan pengkaji kitab Alfiyah Ibnu Malik. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil alamin. Sekarang kita sampai pada fal awwalul i'rabu fihi quddira jami'uhu wa huwa alladhi qad kusira. Wa tsani manqusun wa nasbuhu dhahar wa raf'uhu yun wa kadza aidan yujar. Wa ayyu fi'lin akhirun minhu alif aw wawun aw ya'un fa mu'tallan urif. Fal alifun wi fihi ghairal jazmi wa abdi nasba ma ka yad'u yarmi. Warraf'a fihi manwi wahdhif jazima thalathahunna taqdi hukman lazima. Fal awwalu, maka bermula yang pertama. Maksudnya isim maqsur, isim yang diakhiri oleh alif lazimah, harokat huruf sebelumnya adalah fathah. Itu fal awwalu. Fal awwalu, maka bermula yang pertama adalah khabar, adalah al-i'rabu, bermula i'rab fihi ing dalam al-awwal, adalah al-i'rabu bermula i'rab fihi di dalam al-awwal, maksudnya isim maksur ya, adalah quddira, dikira-kirakan, adalah quddira, dikira-kirakan. Naibul fa'il dari quddira, apa yang dikira-kirakan? Apa jami'uhu, keseluruhan i'rab, rafa, nasab, jernya, semuanya dikira-kirakan. Wahwa, dan bermula al-awwal, wahwa, dan bermula al-awwal, alladzi, adalah alladzi, isim qad qusira, yang dinamai isim maksur. Apa alladzi? Wathani, dan bermula yang kedua, Wathani, dan bermula yang kedua, khabar dari athani adalah mangqusun, disebut sebagai isim mangqus. Wa nasbuhu, dan bermula nasabnya isim mangqus. Wa nasbuhu, dan bermula nasabnya isim mangqus adalah zahar, adalah zahara, zahir. Ya. Apa nasab? Waraf'u, dan bermula rafa'nya isim mangqus adalah yunwa. Dikira-kirakan apa raf'un, raf'uhu kada, seperti ini raf'uhu yunwa, aidon, dengan juga yujarru, dijerkan apa isim mangqus. Jadi kemarin kita sudah berbicara tentang, ini terlalu ngebas ini. Ada isim mangqus, ada isim maqsur. Ya. Ada isim mangqus, ada isim maqsur. Yes. Isim maqsur. Isim maqsur. Apa isim maqsur itu? Isim maqsur adalah isim yang diakhiri oleh alif lazimah. Alif lazimah itu apa? Alif yang tetap. Dia tidak akan berubah ketika kemudian ada perubahan i'rab. Pada waktu rafa'nya ya tetap alif, pada waktu nasabnya tetap alif, pada waktu jernya tetap alif. Itu namanya lazimah. Ya. Bagaimana kalau seandainya isim maksur itu, kalau isim maksur dari aspek i'rab, karena ini isim, maka i'rabnya itu ada rafa, ada nasab, ada jar. Ternyata di sini
fihi kuddira. Perhatikan alif yang ada di sini bukan alif tasniyah. Ya, bukan alif tasniyah, tapi ini adalah aliful isba atau aliful itlaq untuk kepentingan syair. Pada waktu rofaknya, pada waktu nasobnya, pada waktu jernya, karena ini adalah isim, maka i'rabnya itu rofa, nasob, jer. Itu semuanya adalah qad kuddiro atau kuddiro, dikira-kirakan. Ini adalah sifatnya takdiri, ini juga sifatnya adalah takdiri, ini sifatnya adalah takdiri. Dicontohkan bagaimana Ustaz? Ini, ja'a misalnya al-fata atau Musa, ja'a Musa, ra'aitu Musa, marartu bi Musa. Perhatikan, Musa termasuk dalam kategori isim maksur. Kenapa kok disebut sebagai isim maksur? Karena diakhiri oleh alif lazimah dan harokat huruf sebelumnya adalah fathah. Ketika kemudian ini disebut sebagai isim maksur, maka pada waktu rafa'nya, pada waktu nasobnya, pada waktu jernya, itu semuanya adalah takdiri sifatnya. Muqaddaran. Apa sih yang dimaksud dengan muqaddaran? Muqaddaran itu selalu kita terjemahkan dengan sebenarnya ada tanda i'rab. Saya ulangi lagi. Sebenarnya ada tanda i'rab, akan tetapi karena alasan tertentu tanda i'rabnya menjadi tidak bisa dimunculkan. Tanda i'rabnya menjadi tidak bisa dizahirkan. Coba diperhatikan. Kalau yang sifatnya lafzi ada tanda i'rab dan tanda i'rabnya bisa dilihat secara kasat mata, itu namanya lafzi. Ini lafzi ini. Ja'a Muhammadun, dhammahnya kelihatan. Ra'aitu Muhammadan, fathahnya kelihatan. Marartu bi Muhammadin, kasrohnya juga kelihatan. Namanya lafzi. Ada yang takdiri. Mana yang takdiri ini? Ja'a Musa. Sebenarnya di sini ada dhammah, akan tetapi karena alasan tertentu dhammahnya menjadi tidak bisa kelihatan. Ra'aitu Musa, di sini sebenarnya ada fathah, akan tetapi karena alasan tertentu maka fathahnya tidak bisa dimunculkan. Marartu bi Musa, di sini sebenarnya ada kasroh, akan tetapi karena alasan tertentu kasrohnya menjadi tidak bisa dimunculkan. Alasan dalam konteks isim maksur disebut ta'adzur. Alasan dalam konteks isim mangkus disebut sebagai thiqal, berat. Ya. Maksudnya ta'adzur apa? Ya tidak mungkin. Kenapa kok kemudian tidak mungkin? Ya karena huruf akhirnya berupa alif. Kenapa alif? Alif itu adalah huruf yang tidak bisa diharokati fathah, tidak bisa diharokati dhammah, tidak bisa diharokati kasroh. Itu alif. Padahal i'rabnya ini berupa harokat. Pada waktu rafa'nya ditandai dengan dhammah, pada waktu nasobnya ditandai dengan fathah, pada waktu jarnya ditandai dengan kasroh. Tempatnya dhammah, tempatnya fathah, tempatnya kasroh. Di sini adalah alif. Ini namanya alif lazimah. Karena yang ditempati adalah alif, maka alif tidak bisa ada di harokat itu tidak bisa ada di alif. Inilah yang kemudian disebut sebagai ta'adzur. Sebenarnya ada tanda i'rab, akan tetapi alasan tertentu i'rabnya menjadi tidak memungkinkan untuk kemudian dimunculkan. Sebenarnya ada tanda i'rab, akan tetapi karena alasan tertentu dalam konteks isim maksur, alasannya adalah ta'adzur. Akhirnya yang namanya dhammah, yang namanya fathah, yang namanya kasroh tidak memungkinkan untuk kemudian dimunculkan.
Ya. Itu ada lafzi, ada takdiri, ada mahalli. Kalau lafzi ada tanda i'rab. Dan tandanya kasat mata memungkinkan untuk kemudian dimunculkan. Ja'a Muhammadun dhammah, rafa'nya dengan dhammah, dhammahnya kelihatan. Ra'aitu Muhammadan dengan fathah, fathahnya kelihatan. Marartu bi Muhammadin, kasroh di sini, kasrohnya kelihatan. Itu namanya lafzi. Ja'a Musa, ra'aitu Musa, marartu bi Musa. Di situ sebenarnya ada dhammah, ada fathah dan ada kasroh, akan tetapi dhammah, fathah dan kasrohnya tidak memungkinkan untuk bisa dimunculkan. Kenapa? Karena isim maksur itu huruf akhirnya adalah alif. Karena isim maksur itu huruf yang terakhir yang biasanya ditempati oleh tanda i'rab itu berupa alif. Alif itu tidak bisa menerima harokat dhammah, tidak bisa menerima harokat fathah, juga tidak bisa menerima harokat kasroh. Itulah yang kemudian disebut sebagai takdiri. Ada tanda i'rab, akan tetapi tanda i'rabnya tidak memungkinkan untuk kemudian dimunculkan. Fal awwalu, maka bermula yang pertama. Adalah al-i'rabu, khabarnya khabar jumlah di sini. Fal awwalu, maka bermula yang pertama adalah al-i'rabu, bermula i'rab fihi di dalam al-awwal. Khabarnya di sini adalah qaddira, dikira-kirakan apa naibul fa'il di sini? Jami'uhu, secara keseluruhan i'rab, baik rafa'nya, nasabnya atau jarnya. Wa dan bermula al-awwal adalah khabar ini gini. Adalah alladzi isim qad qusira yang disebut sebagai isim maqsur. Apa alladzi? Di sini ada huwa sebagai naibul fa'il, kembali kepada alladzi. Ya. Jadi isim maqsur jami'uhu qaddira. Qaddira jami'uhu. Secara keseluruhan dikira-kirakan, baik pada waktu rafa'nya, pada waktu nasabnya, pada waktu jarnya. Bagaimana kalau seandainya isim mangkus? Ini disebut yang kedua. Wathani, dan bermula yang kedua. Khabar dari athani adalah mangkusun, isim mangkus. Wa nasbuhu, dan bermula nasabnya isim mangkus. Khabar dari nasbuhu adalah zahara, zahir. Apa? Nasab. Wa raf'uhu, dan bermula rafa'nya isim mangkus adalah yunwa. Nah, mubtada khabar dikira-kirakan. Istilahnya biasa ada kuddiro, ada yunwa. Ya. Ini adalah pakai yunwa, ini juga inwi. Sama, ya. Kemudian di sini juga sama. Ini sama. Pakai kuddiro, pakai nawa juga seperti itu. Waraf'u, dan bermula rafa'nya isim mangkus adalah yunwa, dikira-kirakan apa rafa'. Kada sebagaimana rafa', aidon dengan juga yujaru, dijerkan apa? Isim mangkus. Kalau seandainya kita sistematisasi itu menjadi penting, ya. Misalnya di sini jaa, rafa dulu ya. Ada rafa, ada nasab, ada jar. Ada jar. Begitu. Rafa'nya di situ wa raf'uhu yunwa. Ini, wa raf'uhu yunwa. Dikira-kirakan. Ja'a al-qadi. Ini ya lazimah, harokat huruf sebelum akhir di kasrah. Ya. Di sini menjadi fa'il karena kebetulan jatuh setelah ja'a yang merupakan fi'il ma'lum. Ja'a telah datang, siapa? Al-qadi.
qadhi atau hakim. Bagaimana kalau nasabnya? Ra'aitu al-qadhiya. Al-qadhiya. Kelihatan? Kalau di sini tidak kelihatan dhammahnya. Kalau di sini kelihatan. Ya. Bagaimana kalau di sini waraf'uhu yunwa. Rofaknya itu dikira-kirakan. Kada sebagaimana rofa aidon dengan juga yujarru dijerkan. Apa? Isim mangkus. Jadi jernya juga sama dengan rofaknya posisinya yaitu adalah dikira-kirakan. Marartu bil qadhi. Tidak bil qadhi, tidak al qadhiyu di sini. Ya, diperhatikan. Isim mangkus karena isim memiliki tiga i'rab, tiga alternatif i'rab. Kadang-kadang di rofa, kadang-kadang di nasab, kadang-kadang di jar. Di situ waraf'uhu yunwa, rofaknya itu dikira-kirakan. Wa nasbuhu dhahar, nasabnya itu ditampakkan, kelihatan. Oleh sebab itu di sini al-qadhiyah. Ya. Kada aidon yujar, jarnya itu juga dikira-kirakan sebagaimana rofaknya. Di sini adalah sifatnya adalah taqdiri. Di sini sifatnya adalah lafzi, kelihatan, ya. Di sini sifatnya adalah taqdiri. Ya. Penting untuk kemudian ditegaskan bagi teman-teman yang mau ngajar. Anwa'ul i'rab itu menjadi sangat penting. Ya. Jenis-jenis i'rab bukan pembagian i'rab, ada aqsamul i'rab, ada anwa'ul i'rab. Itu menjadi sangat penting konsep itu. Konsep inilah yang pada akhirnya menjelaskan kepada para pemula ya bahwa tidak semua yang namanya perubahan i'rab itu harus ada tanda i'rabnya. Konsep tentang anwa'ul i'rab ini di buku saya juga saya tulis konsep tentang anwa'ul i'rab, di mana di situ ada pembagian lafzi, ada taqdiri, ada mahalli seperti ini. Ini menjadi sangat penting untuk kemudian memberikan pencerahan, memberikan jawaban kepada para peserta didik khususnya pemula bahwa tidak semua perubahan i'rab itu harus dibuktikan dengan tanda i'rab. Tidak semua rofa ada dhammahnya, tidak semua nasab ada fathahnya, tidak semua jar itu ada kasrohnya. Tidak semua perubahan i'rab itu harus dibuktikan dengan tanda i'rab atau alamatul i'rab. Tidak. Kadang-kadang perubahan i'rab itu ada tanda i'rabnya, kadang-kadang tidak ada. Yang ada kadang-kadang bisa dimunculkan secara kasat mata, bisa dilihat, kadang-kadang yang ada itu tidak bisa dilihat karena alasan-alasan tertentu. Alasan tertentunya itu apa? Alasan tertentunya itu bisa jadi adalah ta'adzur, tidak mungkin, bisa jadi adalah thiqal, berat. Itu semacam itu. Ya. Dalam konteks isim mangkus alasannya apa? Alasannya adalah thiqal. Berat. Memungkinkan sebenarnya dibaca ja'a al-qadhiyu karena ya itu memungkinkan untuk dimasuki harokat dhammah. Memungkinkan marartu bil qadhiji, memungkinkan juga. Kenapa? Karena kasroh sebenarnya memungkinkan untuk kemudian masuk pada ya. Tidak sebagaimana Musa, Mustafa misalnya. Tidak sebagaimana isim maksur. Kalau isim maksur memang sejak awal diakhiri oleh alif. Alif kenapa? Alif itu tidak bisa di dhammah, tidak bisa di fathah, juga tidak bisa di kasroh.
Jadi penting untuk kemudian saya tegaskan kepada panjenengan semuanya, konsep tentang anwa'ul i'rab itu kita butuhkan untuk memberikan jawaban kepada teman-teman peserta pemula kita bahwa tidak semua perubahan i'rab itu harus dibuktikan dengan tanda i'rab. Kadang-kadang perubahan i'rab dari rofa ke nasab, dari nasab ke jar, itu kadang-kadang ada tandanya, kadang-kadang tidak ada tandanya. Yang ada tandanya kadang-kadang memungkinkan untuk tanda i'rab itu dimunculkan, tapi kadang-kadang juga tidak memungkinkan untuk dimunculkan karena alasan tertentu, yang alasan itu adalah thiqal dan ta'adzur. Itu semacam itu. Ya. Jadi isim mangkus dan isim maksur itu harus dibahas. Di sini dibahas kan. Wa tsani mangkusun wa huwa alladzi qad kusi. Isim maksur, isim mangkus itu dibahas. Untuk apa itu? Untuk membackup pemahaman tentang i'rab takdiri. Jadi seorang guru itu harus paham. Sampean sedang mengajarkan apa? Sampean sedang mengajarkan apa? Itu filosofi dan fungsinya untuk apa? Begitu. Seorang guru itu diharapkan itu bisa. Isim mangkus itu harus diajarkan. Kenapa? Karena nanti pada akhirnya kita akan bertemu dengan i'rab yang takdiri. Isim mangkus itu juga harus diajarkan. Kenapa? Karena nanti kita akan bertemu dengan i'rab yang sifatnya takdiri. Al-mudhaf ila ya'il mutakallim itu adalah harus diajarkan. Kenapa? Karena pada akhirnya kita juga akan bertemu dengan i'rab yang sifatnya takdiri. Itu begitu. Ya. Jadi isim mangkus adalah isim yang diakhiri oleh ya lazimah. Ya. Kemarin kita sudah Sudah berbicara tentang penulisan. Ini dari aspek i'rabnya, ada takdiri, ada kalau dari sisi kitabah begitu. Dari sisi kitabah itu terletak pada apakah ya yang merupakan huruf akhir dari isim mangkus itu harus dibuang atau ditulis. Kapan dibuang? Kalau seandainya tertulis tanpa al, tidak dimudhafkan dan tidak berkedudukan nasab. Jadi tulisannya adalah ja'a qadin. Ya. Kalau seandainya kemudian tertulis tanpa al, tulisannya tidak lagi menjadi begini. Ja'a al-qadi. Ada ya lazimahnya. Karena ada alnya di sini. Atau tidak ada al, tapi dia dimudhafkan. Ke sini. Syutingnya ya. Ja'a qadi. Tulisannya begini. Al-qudat. Tulisannya ada, iya-nya ini. Ya. Atau pada waktu nasab. Ra'aitu qadiyan. Dari sisi penulisan, dalam isim mangkus itu ada permasalahan. Apa permasalahannya? Permasalahannya adalah ya lazimah itu apakah ditulis atau dia dibuang. Kapan dibuang? Apabila tertulis tanpa al, tidak dimudhafkan dan tidak berkedudukan nasab. Qadin di sini tertulis tanpa al, juga tidak dimudhafkan, juga tidak berkedudukan nasab. Inilah alasan kenapa kok kemudian ya-nya dihilangkan. Ja'a al-qadi. Ada alnya di sini. Maka ya-nya di sini dimunculkan. Isim mangkus yang ditulis dengan menggunakan al, maka ya-nya tetap ditulis. Ja'a al-qadi. Ja'a qadil qudot. Ya-nya di sini ditulis. Loh, kan tertulis tanpa al ini Ustaz. Meskipun tertulis tanpa al, akan tetapi dia dimudhafkan kepada lafaz al-qudot. Iya, itulah alasan kenapa kok kemudian ya lazimahnya itu harus tetap ditulis. Ra'aitu qadiyan. Di sini qadiyan, ya. Qadiyan memang tidak ada alnya.
juga tidak dimudhafkan. Akan tetapi qadiyan ini adalah kondisinya adalah mansub, dibaca nasab. Kenapa? Karena menjadi maf'ul bih di sini. Inilah alasan meskipun kemudian ini tidak ada alnya, tidak dimudhafkan, akan tetapi ya lazimahnya tetap ditulis. Ra'aitu qadiyan. Tuh ya. Jadi itu adalah maksud wathani dan bermula yang kedua. Wathani dan bermula yang kedua adalah mangkusun disebut sebagai isim mangkus. Wa nasbuhu dan bermula nasabnya isim mangkus adalah dhahar. Di sini kelihatan ra'aitul qadhiya, dhahar. Muncul tampak apa? Nasab. Waraf'uhu dan bermula rofaknya isim mangkus adalah yunwa, dikira-kirakan apa rofak. Kada sebagaimana seperti rofak. Aidon dengan juga yujarru, maksudnya juga yunwa, maksudnya yujarru, dicerkan apa isim mangkus. Ya. Wathani ini adalah praktek untuk isim mangkus. Asalnya ini adalah wathani. Ini adalah ya lazimah. Ya. Kasroh yang ada di sini mencerminkan bahwa ini adalah ya. Ya yang ini disebut sebagai ya lazimah. Ats-tsani adalah isim mangkus. Isim mangkus karena dia menjadi mubtada, kedudukannya rafa. Karena demikian dhammahnya di sini tidak bisa dimunculkan. Bukan watsaniyu tapi watsani. Watsani dan bermula yang kedua adalah mangkusun berupa isim mangkus, wa nasbuhu dan bermula nasabnya isim mangkus itu adalah dhahara, tampak apa nasab. Wa ayyu fi'lin, perhatikan, wa ayyu fi'lin dan bermula setiap fi'il. Wa ayyu fi'lin dan bermula setiap fi'il. Di situ ada pembuangan kana. Adalah kana. Ada apa kelakuan adalah. Ini perhatikan, ini ada diskusinya panjang ini kalau seandainya kita lihat kitab-kitab syarah. Diskusinya lumayan. Wa ayyu fi'lin akhirun minhu alif. Ya. Awwawun awiyaun famu'tallan urif. Famu'tallan urif. Saya ingin dikasihkan dulu. Ayun itu banyak. Sama lihat di dalam Al-Mu'jam Al-Mufassal fil I'rab. Ini banyak. Ada yang disebut sebagai ayun syartiyah yang nanti membutuhkan fi'il syarat dan jawab syarat. Ya. Ada ayun yang sifatnya istifhamiyah. Ayun akan tetapi menunjukkan kata tanya. Pertanyaan. Ya. Ada juga ayun yang sifatnya mausuliyah. Ayun tapi itu adalah isim mausul. Ya. Ada juga yang disebut sebagai ayun wasliyah yang ada pada ayyuhal itu. Ha ayyuha. Ya. Kemudian yang terakhir adalah ayun kamaliyah. Gitu. Ya seperti yang sering saya katakan, panjenengan semakin kenal hal-hal seperti ini, itu semakin akan bagus analisisnya. Ya. Ayun itu tidak hanya satu macam.
Ayun itu ada yang disebut sebagai ayun syartiyah. Ada juga ayun mausuliyah. Ada juga ayun istifhamiyah. Ada juga ayun yang mausuliyah. Ada yang juga yang disebut sebagai wasliyah. Ada juga yang disebut sebagai ayun kamaliyah. Wa ayyu fi'lin akhirun minhu alif awwawun aw ya'un fa mu'tallan urif, itu disebut sebagai ayun syartiyah. Karena ini disebut sebagai ayun syartiyah, maka dia butuh yang namanya, ini sebagai adatus syarti, ya, adatus syarti. Karena demikian butuh yang namanya fi'lus syarti dan juga butuh yang namanya jawabus syarti. Ini perdebatannya, kenapa kok kemudian ini menjadi sulit? Ya. Ayun di dalam wa ayyu fi'lin akhirun minhu alif itu adalah disebut sebagai ayun syartiyah. Buktinya apa? Buktinya di sini ada jawab syaratnya. Ini jawab syarat. Oleh sebab itu pakai fa. Ini jawab syarti. Gitu. Kalau seandainya dibaca wajar seperti itu, maka ini adalah susunan yang kurang. Saya ulangi lagi. Kalau wa ayyu fi'lin akhirun minhu alif aw wawun aw ya'un fa mu'tallan urif, dianggap tidak ada pembuangan sama sekali, ini merupakan susunan yang kurang. Kenapa kok kurang? Karena di situ tidak disebutkan yang namanya fi'lus syartinya, enggak ada di sini fi'lus syartinya. Padahal ayunnya ini adalah ayun adatus syarti. Karena demikian ini butuh fi'il syarat dan butuh jawab syarat. Sementara di sini tidak kita temukan yang namanya fi'il syaratnya. Karena demikian, maka akhirnya para ulama mengatakan wa ayyu fi'lin kana. Ada kana yang dibuang di sini. Coba ini. Setelah kemudian dimasuki kana, teman-teman kalau bisa diperhatikan sungguhan. Apalagi panjenengan misalnya ada yang berkeinginan dan bercita-cita mau masuk Mahat Ali gitu. Nazom Alfiyah itu sulit. Kalau seandainya sampean tidak dibantu sulit untuk kemudian faham sampean. Saya ulangi lagi. Nazom Alfiyah untuk anak-anak SMA itu sulit untuk kemudian difahami. Ya, sampean misalnya panjenengan kepingin masuk Mahat Ali dan seterusnya misalnya. Sampean harus fanatik ngaji. Karena ini tidak sederhana ini. Seperti ini, sampean akan memahami seperti apa? Sampean belum kenal yang namanya ayun wasliyah, ayun kamaliyah, ayun syartiyah, ayun mausuliyah dan seterusnya. Itu kan nggak kenal. Ini ayun yang mana? Ini ayun yang adatus syarti. Kalau ayunnya itu adalah adatus syarti, buktinya nanti ada jawab syarat. Fa mu'tallan urif itu adalah merupakan ada jawab syarat. Pertanyaannya adalah mana fi'il syaratnya? Oke, fi'il syaratnya sekarang dikira-kirakan oleh para ulama wa ayyu fi'lin kana. Setelah dimasuki kana, ada masalah juga. Ya. Apa masalahnya? Karena kebetulan tulisan yang ada seperti ini, kalau seandainya akhirun di sini dijadikan sebagai isim dari kana, maka harusnya tulisan alifan ini begini. Nah, karena jadi khabar nanti. Wa ayyu fi'lin, dan setiap fi'il kana yang ada apa akhirun? Berarti kan? Wa ayyu fi'lin, dan bermula setiap fi'il, khabarnya sekarang adalah kana, ada apa akhirun. Tadi isimnya kana. Huruf akhir minhu dari fi'il, khabarnya sekarang alif. Tapi tulisannya ini tidak begini. Nah, begini. Coba itu. Coba perhatikan itu. Ada permasalahan ketika kemudian kita mencoba untuk menganalisis wa ayyu fi'lin akhirun minhu alif awwawun aw ya'un fa mu'tallan urif.
Bagaimana masuk analisisnya? Ayun itu banyak. Ada yang disebut sebagai ayun wuslatun, ada yang disebut sebagai ayun mausuliyah, ada yang disebut sebagai ayun syartiyah, ada yang disebut sebagai ayun istifhamiyah, ada yang disebut sebagai ayun kamaliyah. Ini yang mana ini? Ini yang syartiyah. Ketika ayun itu disebut sebagai ayun syartiyah, maka dia butuh yang namanya fi'il syarat dan juga butuh yang namanya jawab syarat. Pertanyaannya, setelah ayu fi'lin itu sama sekali tidak ada fi'il. Berarti di sini tidak lengkap kelengkapannya. Karena demikian para ulama mengatakan bahwa di situ ada kana yang dibuang. Wa ayu fi'lin kana, wa ayu fi'lin, dan bermula setiap fi'il adalah kana, ada. Sudah. Ada kana di situ sekarang. Ini perhatikan ini. Ya. Setelah ada kana, masalah juga. Kenapa? Karena kalau seandainya akhirun di sini jadikan sebagai isimnya kana dan alif di sini jadikan sebagai khobarnya kana, tulisannya tidak seperti ini. Tulisannya adalah alifan. Apalagi kemudian yang diatofkan kepada alif yaitu berupa wawun, berupa yaun, itu jelas-jelas tulisannya adalah wawun, bukan wawan. Kalau seandainya bacaannya wa ayyu fi'lin akhirun minhu alif awawan awya'an fa mu'tallan urif, itu gampang. Karena aw itu adalah huruf ataf. Jatuh setelah huruf ataf namanya maktuf. Maktuf cara bacanya disesuaikan dengan maktuf alaih. Maktuf alaihnya adalah alifan yang itu adalah menjadi khabarnya kana. Tapi tulisannya wawan tidak waw. Ini jelas rofa ini. Sampai Alfiyah itu muncul panu lagi, dibenahilah kalau seandainya ada yang rusak. Ya. Ya, diperhatikan. Ada masalah ini. Yang pertama dari sisi ayun bahwa di sini tidak ada fiil syaratnya. Setelah diberi fiil syarat berupa kana, ternyata dari aspek tulisan tidak match. Ternyata dari aspek tulisan itu tidak cocok. Kenapa? Karena alif di sini tanpa alif. Alifan di sini tidak diberi alif di sini. Apalagi kemudian di sini ada au yang tidak ada kemungkinan lain kecuali wawan ini, wawu ini diatofkan, maktuf alaihnya adalah alif. Yaun di sini tulisannya seperti ini, tidak ada kemungkinan yang lain kecuali maktuf alaihnya adalah alif. Yang kalau seandainya alifan dijadikan sebagai khobar kana, ini harusnya dibaca nasab, ini harusnya dibaca nasab. Analisis ini penting, nanti sampean harus pelajari secara serius itu, biar tidak lupa. Khusus untuk nazam wa ayyu fi'lin akhirun minhu alif awwawun aw ya'un fa mu'tallan urif, ini masalah ini. Karena demikian para ulama itu sibuk untuk menjelaskan ini. Ayunnya sejak awal dianggap sebagai ayun syartiyah, ayunnya dianggap sebagai ayun syartiyah, tapi di situ dianggap tidak ada kelengkapannya, yaitu apa? Fi'il syaratnya. Karena demikian harus dimunculkan fi'il syarat yang dibuang, yang kalau seandainya dimunculkan itu berbunyi kana. Setelah diberi kana, ternyata masalah. Ini kananya kana apa ini? Kalau seandainya kana nakis, harusnya tulisannya adalah alifan. Sehingga bacaannya adalah wa ayyu fi'lin, dan bermula setiap fi'il adalah kana ada apa akhirun huruf akhir minhu dari fi'il. Khobarnya sekarang, khobarnya kana yang dibuang itu adalah alifan, alif, awawan atau iya, awyaan atau iya, fa mu'tallan. Itu enak kalau seandainya seperti itu. Tapi tulisannya tidak seperti itu. Oleh sebab itu kalau seandainya sampean itu melihat di dalam syarah, para ulama sibuk berdiskusi tentang ini. Realitasnya yang ada seperti ini, tapi kemudian sulit untuk kemudian dipahami. Bagaimana harus menyikapi? Inilah yang kemudian
muncul istilah yang menurut saya juga baru dan adanya tidak terlalu sering muncul itu, yang kemudian disebut sebagai kana yang sifatnya sya'niyah. Kana asy-sya'niyah. Dhamir sya'an, ya, dhamir sya'an ini kana asy-sya'niyah. Kana asy-sya'niyah. Ada istilah muncul itu. Sehingga bagaimana cara bacanya? Wa ayyu fi'lin, dan bermula setiap fi'il. Wa ayyu fi'lin, dan bermula setiap fi'il. Khabar sekarang langsung. Wa ayyu fi'lin, dan bermula setiap fi'il adalah kana, ada apa kelakuan. Ya, langsung sekarang. Khabarnya khabar jumlah. Enak kalau begitu. Saya ulangi lagi ya. Ini kurang biar kalau seandainya ditulis lengkap. Wa ayyu fi'lin kana akhirun minhu alif. Ini yang paling penting. Ini begini, mubtada. Ya. Khabarnya adalah di sini, khabar jumlah. Ya. Di sini langsung khabar kananya di sini adalah, nah ini. Kalau tadi kananya kana tam akhirun itu adalah dijadikan sebagai isimnya kana. Ini sya'niyah, ya. Ya, sya'niyah naqisoh, sya'niyah naqisoh. Di samping kana naqis juga sya'niyah, sya'an. Ya, sudah ditulis saja itu. Memang ini jawaban menurut saya. Akhirnya cara bacanya bagaimana? Wa ayyu fi'lin, dan bermula setiap fi'il adalah kana, ada apa kelakuan. Di sini isimnya kana adalah apa kelakuan di sini. Ya. Begitu. Sekarang khabarnya terbuat dari khabar jumlah. Ini mubtada, ini khabar. Pas kalau seandainya seperti itu. Ya, coba. Wa ayyu fi'lin, dan bermula setiap fi'il adalah kana, ada apa kelakuan, adalah kana, butuh isim, isimnya adalah sya'an di sini. Khabarnya adalah khabar jumlah yang terdiri dari mubtada akhirun dan alif sebagai mubtada. Mubtada khabar ini yang merupakan jumlah ismiyah ini, itu adalah menjadi khabar dari kana. Itu penyelesaiannya. Ada untuk menyelesaikan wa ayyu fi'lin akhirun minhu alif aw wawun aw yaun fa mu'talan urif, itu ada konsep kana sya'niyah isoh. Begitu. Kananya dianggap kana sya'niyah naqisoh. Itu. Kalau seandainya hanya disebut sebagai naqisoh saja, maka cara bacanya adalah wa ayyu fi'lin. Dan bermula setiap fi'il adalah kana, ada apa akhirun minhu. Apa akhirun minhu, huruf akhir minhu dari fi'il adalah alifan. Itu kalau hanya disebut sebagai naqisoh. Tapi kalau seandainya dianggap sebagai sya'niyah naqisoh, maka kana itu menyimpan dhamir huwa. Langsung. Ya. Wa ayyu fi'lin, dan bermula setiap fi'il adalah kana, ada apa kelakuan. Jadi fa'ilnya atau isimnya kana itu apa kelakuan tadi. Langsung sekarang khabarnya. Adalah khabarnya khabar jumlah. Akhirun akhirnya dijadikan mubtada, tidak dijadikan sebagai isimnya kana, karena isimnya kana berupa dhamir huwa sya'an yang terdapat di dalamnya. Kemudian alifun di sini, benar sudah, alifun rafa di sini karena menjadi khabar dari akhirun, bukan menjadi khabarnya kana. Ya, jadi sampean garis bawahi. Untuk nazam ini agak panjang diskusinya. Kita harus beranjak dari ayun itu banyak. Ada ayun yang disebut sebagai ayun syartiyah, ada ayun mausuliyah, ada ayun istifhamiyah, ada ayun kamaliyah, ada ayun yang disebut sebagai wasliyah. Ada 5 ayun. Setelah kita putuskan bahwa ayun di situ adalah ayun syartiyah, ternyata ada kelengkapan yang kurang. Apa kelengkapan yang kurang? Di situ tidak ada fiil syaratnya.
Akhirnya dimunculkanlah kana. Setelah kana dimunculkan, ternyata ada masalah lagi. Kenapa? Karena secara tulisan bacaannya adalah alifun, tidak alifan. Kalau seandainya alifan yang sejak awal misalnya akan dijadikan sebagai khabarnya kana, itu enak sudah. Akan tetapi masalahnya adalah ketika kemudian bacaan ma'tufnya adalah wawun juga tanpa alif, itu berarti bacaannya bukan wawan tapi wawun. Kalau seandainya sampean itu kemudian memahami ini, ya, itu bagus itu ya. Ada istilah kana sya'niyah naqisah. Ada istilah itu. Untuk mengurai nadham wa ayyu fi'lin akhirun minhu alif aw wawun aw ya'un fa mu'tallan urif. Gitu. Ya. Ya, nanti kita lanjutkan lagi ya. Itu sudah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dulu. Semoga manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sakhir lana al-kutuba kullaha. Allahumma sakhir lana al-kutuba kullaha. Allahumma sakhir lana al-kutuba kullaha.